Sama Andrew Darwis, otak di balik Kaskus.as. Bacanya Kaskus.as. Maksudnya Kaskus milik kita bersama. Kita bersama. Ini kita berjalan sembari sedikit berisik. Tapi menurut Anda fasilitas Transjakarta? Sebenarnya enak banget. Jadi karena kita punya kantor ada di kawasan Blok M ya, Rawa ya. Jadi cuma naik satu Transjakarta langsung sampai pas di depan data center kita. Iya, dan ini tadi mungkin 15 menit nggak sampai 20 15 menit ya. Bayang untuk jarak segitu Benar. panjang kalau kita bawa mobil macet benar. Iya, belum lagi lagi 3-in-1 segala macam. Memang sangat membantu sekali. Efisien banget ya. Efisien. Bagaimanapun proyek Transjakarta memang harus berhasil. Asal memang didukung semua pihak. Dan memang lainnya atau jalurnya khusus ya, eksklusif gitu ya. Iya, tidak direcoki oleh kendaraan yang lain. Pribadi gitu ya. Baik, kita akan menuju ke gedung ini, Mid Plaza, terletak dari data center kita punya server. Berapa banyak servernya? Saat ini kita server ada 44 server. 44. Dan itu pun masih kurang. Kita masih terus bertambah terus setiap bulan. Anda mulai dengan berapa server dulu? Mulai tahun 2008 itu sejak kita balik Indonesia cuma 8 server. 8 server. 8 server tahun 2008. Dalam 1,5 tahun menjadi 44. 5,5 kali. 5,5 kali. 5,5 kali lipat. Baik, kita akan menuju ke server Kaskus di Mid Plaza. Ini dia. Kenapa sih Anda harus menyimpan server di gedung ini? Soalnya untuk pengadaan server sebagai bisnis internet ya, itu kan harus listrik 24 jam, internet 24 jam, keamanan 24 jam. Ya. Dan itu kita kayak nggak memungkinkan kalau di tempat di kantor. Dan itu sangat tidak mudah kan gitu. Iya, benar. Anda kalau misalnya harus melakukan pengadaan itu sendiri, ya, investasinya sangat besar. Sangat besar ya. Tapi kalau soal server itu sendiri, memang dia tidak ada jumlah mengecil kan, yang ada hanya selalu bertambah ya. Seberapa ada tersedia tempatnya kalau setiap kali menambah. Kita sekarang masih ada tempat nih untuk bisa sampai 3 kali lipat, jadi sampai 120-an gitu lah ya. Oh ya? Itu bisa. Ya. Tapi kita juga ngobrol juga sama mereka bahwa ini kita selalu berkembang, jadi ntar kedepannya pasti kita butuh lebih banyak lagi tempat. Pasti. Ya, baik. Ini di lantai 5 Mid Plaza, tempat semua server ada di sini. Data, dan tidak hanya Kaskus punya kan harus ini. Bisa ada security dulu. Harus itu ya, kita nggak bisa pencet dari luar ya. Kita harus buka sepatu ya di sini. Harus ya di sini. Nah, inilah dia. Kita sudah sampai di data center. Jadi data internet, segala macam, semua informasi, semua apapun tersimpan di sini ya. Ini adalah nyawa dari lalu lintas website media, ya. Semua website yang melanggan pada bisnet di Jakarta. Jadi Anda menggunakan berapa rak? Kita menggunakan 6 rak. 6 rak untuk 44. Itu baru menggunakan 4 untuk 44. Jadi kita masih ada spare 2 rak lagi. Oh, masih ada spare lagi. Nah, terus ini kan tempat khusus dan ini kan dan unik gitu loh. Jadi syarat temperaturnya, temperatur, listrik, semua sini diatur. Ya. Jadi ini, ini kita punya kerangkeng. Memang kita sengaja kita pesan, kita pengen server kita tuh terpisah dari yang lain ya. Karena kita kan ada data-data yang penting, yang bersifat rahasia, kayak email user, IP user. Jadi kita simpen semua di dalam kerangkeng ini. Dan hanya kita yang bisa masuk. Gitu ya. Baik. Kita sambil masuk. Jadi mau rahasia atau yang publik, yang apapun juga semua ada di sini. Ada di sini. Kemudian data yang tersimpan di sini, kemudian secara berkala di delete atau untuk postingan yang sifatnya bukan semacam archive log, itu akan selalu ada di sini. Tapi postingan yang di archive begitu, yang kayak sifatnya harus di delete, itu akan hapus dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan? Ya, karena kita nggak bisa nyimpen data sebanyak mungkin. Lantas kalau menyangkut data atau isian Kaskus yang suatu saat diperlukan secara hukum, ada peristiwa hukum dan sebagainya, apa yang Anda lakukan kalau misalnya data yang sudah terlanjur
bukan archive dan di delete gitu loh. Umumnya sih kita selalu ada disimpan ya. Kita untuk IP kita simpan. Jadi begitu ada kayak pihak berwajib kayak membutuhkan informasi itu ya kita bisa memberikan. Yang menghapus adalah moderator. Nah, saya ingin tanya moderator ini sebetulnya siapa sih? Anda punya berapa moderator dan siapakah mereka? Anda meng-hire atau bagaimana ya? Moderator itu kita saat ini ada 80 moderator. 80 moderator ya. Dan mereka bertugas untuk menjaga Kaskus dari artikel-artikel yang nggak baik, nggak bagus ya, kayak berhubungan dengan sara, pornografi. Jadi mereka yang akan menghapusnya. Anda mengangkat mereka, Anda menunjuk mereka atau mereka menawarkan diri? Kita ada sistem semacam kayak pemilihan umum gitu di Kaskus. Jadi mereka pemilihan moderator. Jadi moderator mengajukan, kemudian kita bikin semacam kayak survei. Apakah moderator ini diterima oleh pengguna Kaskus? Ya. Khususnya di kategori-kategori yang emang sudah ditentukan. Ya. Dan selama ini memang layak gitu ya para moderator yang pernah ada kejadian moderator yang tidak bagus kerjanya kemudian Anda. Oh ada, kalau moderator yang nggak kan kita ada masa training selama 3 bulan. Oh ya, untuk jadi moderator. Jadi kalau 3 bulan tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya kita akan memberikan surat peringatan atau semacam. Itu ada di Indonesia semua atau ada yang di luar? Oh terpencar semuanya. Terpencar di luar negeri juga? Di luar negeri ada yang ada yang di Australia, Singapura, segala macam. Oh gitu. Nah, terus ini social media seperti Kaskus ini, apa bedanya dengan media sosial yang lain? Mungkin kalau kita lihat, kalau kita kayak ke Facebook ya, kita ke Facebook kan umumnya kita mencari teman yang kita sudah kenal. Jadi kayak saya ketemu Mas Mayong, saya pulang ke rumah saya akan add Mas Mayong untuk teman saya. Tapi kalau di Kaskus beda. Saya ke Kaskus itu bukan mencari teman, tapi mencari berdasarkan interest saya. Misalnya saya demen fotografi, saya akan ke Kaskus masuk ke kategori fotografi. Kemudian di sana saya komunikasi dengan orang-orang yang belum saya kenal. Akhirnya saya bilang, gimana kalau kita ketemuan yuk, kita gathering kopdar. Nah akhirnya di kopdar itu ya, akhirnya ketemu dengan teman-teman yang baru. Dan ini bebas hierarki dan sekarang media sosial kan semua horizontal. Kan? Tidak ada vertikal ya. Nah, artinya ketika teman mencari teman itu tidak soal latar belakangnya. Nggak ada. Yang penting punya minat yang sama. Berdasarkan minat, karena dengan adanya minat biasa tuh langsung ngeklik begitu ketemu langsung nyambung. Karena teman-teman sama-sama demen fotografi, begitu ketemu langsung ngomongin lensa, ngomongin kamera. Gitu. Jadi mungkin saja dong seorang top eksekutif bisnis ketemu dengan office boy di kantornya gitu. Sangat mungkin karena sama minat sama minatnya mungkin kayak bikin caranya menyeduh kopi segala macam. Umumnya kan office boy pinter bikin kopi, tapi atasan kan nggak berani kayak minta diajarin gitu ya. Jadi akhirnya ketemu di media. Itu terjadi di Kaskus. Menarik sekali. Nanti ada seorang jenderal dengan ajudannya. Di luar sehari-hari terlalu berbatas gitu. Ketika di Kaskus jadi satu. Baik. Yang social media asli Indonesia setahu saya Kaskus. Dan ada satu nama lagi, Indo Webster yang tadi sudah saya introduksikan ke penonton. Ya. Saya kenal sama Indo Webster itu pemiliknya Acong, teman Anda. Juni ya. Dia ada di bawah sini sekarang nih. Oke, di bawah. Kita ketemu dia. Hobinya sama teman-teman itu suka bobo server lah, mengganggu inilah, tapi tidak di Indonesia, jadi tetap masih nasionalis.